Begini Pak, ini yang lagi rame, peserta yang kemarin nggak lolos, takut. Karena kali ini dia akan diadu oleh guru swasta atau yang berserdik. Monggo, gimana? Pesan saya, pokoknya fokus belajar dengan sebaik-baiknya. Yang penting nanti dia sudah di atas passing grade, dan kalau bisa lebih baik lagi ya daripada yang tahap 1. Pada akhirnya nanti kan ini supply dan demand-nya tadi itu ya, yang supply-nya masih lebih sedikit gitu. Jadi kalau dia nilainya bagus, pada ujung-ujungnya itu akan mendapatkan formasi juga gitu. Okay. Tapi ya dengan syarat, Kang Dede. Berarti banyak yang sebetulnya nggak lolos passing grade dong. Kalau mau jujur, benar nggak Pak Iwan? Kalau tidak ada penyesuaian, afirmasi betul. Dan sebagainya. Iya. Apakah ini menunjukkan kualitas, kondisi, kompetensi para guru kita saat ini? Gini Kang Dede, pada saat yang sama memang kita harus mengakui kita perlu banyak penyempurnaan untuk kompetensi yang tadi Pak Danang sudah sampaikan. Tapi menurut saya ini juga pemerintah juga kan tidak memberikan kesempatan yang juga sebanyak-banyaknya untuk peningkatan kompetensi. Jadi makanya kemudian menurut kita kita melakukan ini bareng-bareng lah. Jadi artinya seleksi ASN P3K juga kesempatan sebenarnya, kan guru-guru jadi sibuk belajar, meningkatkan diri, satu sama lain saling menguatkan, dan pada akhirnya mudah-mudahan sesudah nanti lulus dan lolos, mereka pun juga semakin terpacu untuk memanfaatkan momentum yang tadinya udah terbangun melalui seleksi ini. Kan nanti ada seleksi yang kedua, seleksi ketiga, itu kita tujukan sebenarnya untuk memberikan second chance, third chance buat guru-guru kita yang tadinya awalnya mungkin gugup, kayak tadi yang disampaikan sama Mas Danang yang komputernya masih grogi dan segala macam, mulai kemudian terpacu untuk gimana caranya saya bisa menaklukkan ini gitu. Sehingga kemudian ketika mereka lulus dan lolos, mereka sudah menjadi guru yang lebih baik gitu. Itu yang juga kita harapkan, dan terus momentumnya berlanjut. Jadi artinya juga harus move on ya. Jadi jangan takut gagal di kesempatan pertama. Guys, saya pernah gagal jadi gubernur. Nggak ada masalah, move on. Iya kan? Ini move on atau curcol? Move on. Okay. Move on. Karena hanya orang sukses yang bisa move on, atau hanya orang move on yang bisa sukses. Benar nggak? Betul itu ya. Every setback is a setup for a comeback. Yes, gitu. Seorang petinju tidak mungkin menjadi juara kalau dia tidak pernah bangkit dari KO, katakanlah begitu, dia bangkit lagi. Jadi udahlah, jangan terlalu banyak curhatnya, disiapkan gelombang kedua. Persiapan apa yang harus dilakukan, Mas Danang dulu? Mental, pola pikir, itu dulu. Soft skill dari guru-guru harus siapin dulu. Mental itu, mental jatuh bangun. Artinya jangan juga berharap bahwa ini harus dulu, pasti lulus gitu. Harus ada opsi-opsi lain. Kalau seandainya saya tidak lulus, saya mau apa gitu. Jangan sampai pikiran saya harus. Kalau nggak lulus, jadi stres larinya kan. Nah itu selain itu juga ya itu kan, kalau menurut saya itu ada 3 hal. Belajarnya kemana, Mas? Nah itu dia. Coba. Guru itu bukan cuma sekedar harus punya konsep, bukan sekedar punya kompetensi, harus punya jaringan. Nah makanya konsep yang sekarang itu yang kita pakai itu konsep gotong royong. Guru-guru yang udah lulus di tahap 1 itu kita dorong, kita kasih waktu, tempat untuk mendorong guru-guru yang lain, memotivasi, inspirasi bahwa ini kita masih ada kesempatan, dan gunakan kesempatan ini untuk saling berbagi dan tumbuh bersama. Semakin banyak yang berbagi, terus semakin banyak yang merasakan manfaat, bisa sama-sama ini. Jadi mental dan juga belajar kembali, mencari sebuah katakanlah networking, jaringan untuk saling belajar. Kalau perlu yang udah lolos kemarin itu dijadikan tutor. Iya, tutor sebaya. Iya betul. Tutor sebaya. Baik, nah begini, saya bisa memahami lah orang kalau mau kompetisi itu deg-degan ya, sudah pastilah. Karena guru selama ini mungkin udah jarang belajar karena sibuk bikin RPP. Ya, jadi RPP nanti ke depan kan juga akan dipermudah. Udah satu bisa satu. Betul, 1 halaman, tapi lampirannya masih 8 halaman, 9 halaman. Ini pengaduannya para guru. Siapa yang bilang lampiran itu? Masih ada. Itu bukan dari kita. Oke. Jadi catat ya Kang Dede. Saya harus menyampaikan masukan dari masyarakat langsung ya kepada sosok-sosok yang berkepentingan. Nah, begini Pak, ini yang lagi rame, peserta yang kemarin nggak lolos, takut. Karena kali ini dia akan diadu oleh guru swasta atau yang berserdik. Monggo, gimana?
Oke, jadi formasi kita itu sebenarnya kalau dipenuhi ya secara umum itu 1 juta lebih ya, 1.002.000 formasi. Guru honorer di sekolah negeri itu 742.000 Di sekolah negeri. di sekolah negeri, kan ini memang buat sekolah negeri. Dan ini guru-guru di sekolah negeri. Artinya guru-guru honorer yang ada sekarang di sekolah negeri jumlahnya itu lebih sedikit daripada formasi. Jadi yang demand dan supply sebenarnya lebih sedikit supply-nya. Exactly. Jadi sebenarnya pesan saya, pokoknya fokus belajar dengan sebaik-baiknya. Yang penting nanti dia sudah di atas passing grade, dan kalau bisa lebih baik lagi ya daripada yang tahap 1. Pada akhirnya nanti kan ini supply dan demand-nya tadi itu ya, yang supply-nya masih lebih sedikit gitu. Jadi kalau dia nilainya bagus, pada ujung-ujungnya itu akan mendapatkan formasi juga gitu. Tapi ya dengan syarat, Kang Dede, pemerintah daerah harus kita dorong. Pemerintah daerah harus kita dorong supaya mengajukan formasi semaksimal mungkin. Nah, saat ini kan pemerintah daerah masih enggan ya untuk mengajukan dengan semaksimal mungkin karena kekhawatiran anggaran. Nah, sebenarnya dari Kementerian Keuangan itu sudah menyampaikan bahkan secara detail gitu ya, berapa anggaran untuk formasi di masing-masing kabupaten kota. Saya punya slide-nya ya. Jadi ini adalah surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dirjen Perimbangan Keuangan, yang menyampaikan kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota, hubungan dengan surat kami sebelumnya nomor S46 dan seterusnya, hal penghitungan anggaran pegawai pemerintah dan dengan perjanjian kerja P3K dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021. Jadi yang tahun 2021 nih ya? Iya, tahun ini. Oke. Disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan formasi P3K yang ditetapkan oleh Kemenpan RB memiliki kewajiban untuk memenuhi pengangkatan P3K pada tahun 2021. Adapun pendanaan atas pengangkatan formasi P3K tersebut sudah diperhitungkan dalam perhitungan DAU tahun anggaran 2021 melalui komponen alokasi dasar DAU pendidikan berarti ya? Masuknya ya. 2. Dapat diinformasikan bahwa kebutuhan formasi P3K sudah tercantum sebagai bagian dari belanja wajib, yaitu paling sedikit 25% dari alokasi DTU, dana transfer umum. Sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 11 ayat 21 nomor 9. Ini sudah saya sampaikan juga di dalam TikTok saya nih. Jadi sudah ada di dalam Undang-Undang APBN. Dengan demikian, pemerintah daerah wajib menganggarkan dan menyampaikan laporannya kepada pemerintah pusat. Adapun besaran kebutuhan penggajian P3K masing-masing daerah dengan memperhatikan PMK nomor 17 PMK 2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi coronavirus disease dan dampaknya. Jadi ada dana yang selain corona dan sebagainya, ada yang soal pendidikan. Untuk membayar guru-guru. 3. Berkenan dengan hal tersebut diharapkan kepada saudara, maksudnya gubernur dan bupati, untuk segera melaksanakan pengangkatan P3K sesuai dengan formasi yang ditetapkan Kemenpan RB, serta merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan P3K sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Sebagaimana penjelasan di atas, maka alokasi P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran dalam penganggaran sudah ditentukan penggunaan secara spesifik atau bersifat earmark dan tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Sebab biasanya kalau DAU turun ke daerah, bupati, gubernur merasa itu uang APBD. Dia bisa kesana kemari kan, gitu kan ya. Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK, jadi Dirjen Perimbangan Keuangan, tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan. Dan untuk menjaga integritas, maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat pegawai DJPK. Emang ada yang suka memberi ya? Saya nggak tahu nih. Ya, demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih. Dirjen Perimbangan Keuangan. Jadi tembusan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan ada di sini ya, orangnya langsung. Artinya ini sudah menandakan Kementerian Keuangan sudah menyiapkan alokasi anggaran yang turun di DAU. Kita lihat lagi di bawahnya nih. Nah, ini contohnya. Ini formasi yang ada. Misalnya satu contoh, Provinsi Aceh. Pak Iwan aja deh yang terangin deh, Pak Iwan aja. Nanti saya dikira pemerintah lagi. Pak Iwan aja. Pak Iwan aja deh. Nggak boleh. Saya harus beroposisi sama Pak Iwan. Silakan Pak Iwan, jelaskan gimana Pak Iwan. Jadi ini adalah perhitungan gaji guru P3K di alokasi DAU tahun anggaran 2021 yang sudah dihitung oleh Kementerian Keuangan berdasarkan formasi yang diajukan maksimal
di tahun 2021. Provinsi Aceh 4.299. Ini usulan apa sudah ditetapkan? Ini yang sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Jadi kan Kementerian Pan-RB menetapkan formasinya, lalu Kementerian Keuangan, oke, ini anggarannya gitu. Oke. Jadi anggaran gaji P3K yang diperhitungkan sebesar 80 miliar sekian. 80 miliar. Ya, Kabupaten Aceh Barat dan seterusnya juga sama. Saya lihat dapil saya ya. Coba kita lihat. Kita turun cari Kabupaten Bandung. Ini ya. Kabupaten Bandung nomor 150 usulan atau yang sudah di-approve. Sudah di-approve, ditetapkan. 9.496 tenaga honor yang akan diangkat. Ya. Nilai alokasi anggaran yang sudah disiapkan dari Kementerian Keuangan adalah 177 miliar lebih. Ya. Berarti dananya ada dong. Betul. Nah, ini yang harus diketahui oleh kepala dinas masing-masing, bahwa dananya sudah diadakan. Tapi masalahnya lolos passing grade nggak nih? Masuk nggak nih, lolos nggak? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi kalau udah ditetapkan seperti ini dan dananya sudah ada, kan berarti proses seleksi yang kita lakukan. Seleksinya. Ya, Jadi duitnya udah ada nih, teman-teman guru honor. Tapi lolos apa enggak, gitu kan? betul. Nah, ini. Siapa yang meloloskan sebetulnya, Pak Iwan? Diri sendiri. Gurunya sendiri. Jadi kan kita ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Oke. Jadi itu memang sengaja kita perjuangkan kesempatan 3 kali itu untuk memaksimalkan jumlah guru honorer untuk bisa lolos. Jadi artinya, yang saya tangkap ya, dulu waktu Menteri Pendidikan diskusi dengan Komisi 10, kita mengatakan, lolosin aja deh semua. Toh mereka sudah mengajar. Terbentur oleh peraturan undang-undang ASN. Betul. Harus ikut tes. Betul. Maka bagaimanapun caranya, gimana caranya supaya lolos? Kasih kesempatan 3 kali tes. Betul. Sampai lolos, kira-kira gitulah ya. Betul. Bahasanya ya. Betul. Tapi kok Ada kisi-kisinya juga kita siapin buat belajar. Tapi kok tesnya sulit banget. Sampai nggak lolos-lolos. Nah, kalau nggak lolos-lolos, gimana Pak Iwan? Kita ingin semuanya lolos dong. Itu, dengerin ya, ingin semuanya lolos. Kita sangat ingin dan mendoakan semua guru-guru honorer yang ikut untuk bisa lolos. Jadi bukan artinya tes ini sengaja membuat orang menjadi tidak lolos ya, karena duitnya sudah ada, alokasinya sudah ada, Betul. Iya kan? Dan daerah sudah mengusulkan ya. Ini kan usulan daerah. Jadi betul. Ini Formasi. sudah, betul. Dan ini ketika jadi sekarang kan ada pemerintah daerah yang juga mengubah-ubah ya, ada yang sudah mengusulkan kemudian menarik itu nggak masuk Kenapa? di sini. Kenapa? Ya karena dia mungkin nggak tahu karena sebenarnya anggarannya sudah ada. Saya nggak tahu itu kenapa. Karena ketidakyakinan, tapi saya nggak tahu ketidakyakinannya itu kenapa gitu. Jadi Atau takutnya jangan-jangan ini buat tahun pertama aja ada duitnya, nanti tahun kedua nggak gitu. mungkin. Apa bedanya? Ini kan aparatur sipil negara. P3K dengan PNS kan sama. Oke. Jadi kalau udah ngangkat pegawai, yang namanya aparatur sipil negara ya itu kan komitmen. Oke. Jadi nggak mungkin tahun ini digaji tahun depan enggak. Jadi mungkin memang ekosistem kita banyak penuh ketidakpercayaan ya. Jadi Iya, harus kalau boleh kita saya potong ini kan. itu mungkin. Ya, Di potong lapangan aja, Pak. itu- Gimana? Di lapangan itu betul Pak Dirjen. Jadi di daerah itu tidak yakin, tidak percaya bahwa dananya ada apa enggak. Oke. Dan kalau misalkan ini nanti kita terima, jangan-jangan nanti pas di tengah Beban jalan daerah. di tengah jalan nggak ada dana lagi dari pemerintah daerah yang nanggung. Nah itu Betul. Itu yang terjadi. Kita sebenarnya ingin ini ya, daerah betul-betul komitmen untuk pendidikan. Karena bagi kita ya di bidang pendidikan ini, adanya guru itu adalah kebutuhan pokok. Ibaratnya sandang, pangan, papan bagi kita. Kalau kita nggak punya rumah, kita nggak bisa makan, atau kita nggak pakai baju. Itu kan aneh gitu ya, dan itu nggak Ya. mungkin. Jadi kalau 3 hal yang pokok dalam proses pendidikan, adanya murid, adanya guru, dan adanya bahan untuk belajar. Jadi ini tiga hal yang harus kita jamin pasti ada, ini kebutuhan pokok sekali. Sering sekali kita juga mendengar bahwa kalau ketika tadi yang saya bilang supply dan demand, ada guru yang pensiun, lalu kemudian yang gantinya tidak ada atau sedikit. Jadi taruhlah 100 yang pensiun, yang menggantinya cuma 10. Berarti kan ada sisa 90. 90, dan ini terjadi terus-menerus. Iya. Dan artinya kan gapnya dengan 1 juta formasi kan kita tahu tuh gapnya tinggi sebenarnya. Jadi ada sebenarnya plafon yang dari sebelumnya yang tadinya diperuntukkan untuk pembayaran gaji SDM untuk guru yang kemudian dialihkan untuk pembayaran yang dialokasikan yang lain. Dan ini juga sebenarnya kan itu harusnya dikembalikan kembali sebenarnya fungsinya untuk pengadaan kebutuhan guru. Dan apalagi kalau yang pensiun kan gajinya lebih tinggi ya Kang Dede dibandingkan yang baru gitu. Jadi sebenarnya
plafon itu sudah ada dan tidak pernah digunakan, dikembalikan kembali gitu. Jadi kalau misalnya itu kita komitmen untuk kebutuhan guru, kita juga bisa hitung sebenarnya dari secara historis dan transfer ke daerah kan karena anggaran pendidikan kan 20%. Tren APBN kan selalu naik ya. Jadi artinya jumlah transfer ke pendidikan itu semakin tinggi seharusnya. Dan memang komitmen sekali lagi ini kan visi ya, bahwa pokok harus ada kebutuhan guru itu tercukupi. Baik. Menjadi komitmen kita. Begini, saya berandai-andai ya. Jadi selama ini supaya kawan-kawan juga tahu, ketika kita berbicara amanat undang-undang, 20% adalah pendidikan. Dari 20%, katakanlah kalau kita 2.000 triliun, 20%-nya adalah 400 triliun. Dari 400 triliun itu hampir 70% itu turun ke daerah dan kementerian lembaga lainnya. Jadi yang turun ke daerah itu ya kurang lebih bisa mencapai 300 triliun mungkin berbentuk DAU fisik dan non-fisik. Dan kalau sudah sampai di daerah itu kan jadi BOP, jadi apalagi tuh ya mungkin ruang macam-macam lah ya, ruang kelas. Nah ini kan kewenangannya ada di daerah. Betul. Jangan-jangan ini dianggap kan DAU yang ada di sini kan. Waduh, mengacaukan peta yang sudah diformat oleh daerah dong. Seolah-olah yang mungkin Pak Bupati, Pak Gubernur sudah menjanjikan ini misalnya dengan adanya blok guideline dari atas earmark itu, berarti ini tidak terjadi dong. Menurut begitu nggak Pak Iwan? Makanya ini kan pengaturan pengelolaan pendidikan di daerah ini ya kita harusnya memiliki sebuah komitmen yang kebutuhan pokok dulu deh yang kita cover. Jadi yaitu gaji salah satunya. Yaitu ada guru ya kebutuhan. Ini kita guru. Belum bicara tunjangan ya. Betul. Baru gaji loh. Betul. Karena pemerintah daerah suka mengatakan, iya ini baru gaji. Tunjangan gimana nih? Gimana Pak Iwan? Ya, jadi kalau dari Kementerian Keuangan, filosofi dari perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam formasi itu dari pemerintah pusat itu adalah berupa gaji. Kapasitas fiskal daerah menjadi perhitungan juga untuk pengadaan termasuk untuk pemenuhan tunjangan. Itu filosofi dari perimbangan keuangan pusat dan daerah. Gitu kalau ininya. Dan memang komitmen tadi Kang Dede kalau ditanya ya, kita kan sebelum bangun sekolah dan diperbagus dan lain sebagainya, yang terpenting kan ada guru yang betul-betul kondisi kerjanya baik, kesejahteraannya baik sehingga bisa melayani murid-murid kita dengan sebaik-baiknya. Itu pokok sekali menurut saya. Dan bahan untuk belajarnya murid-murid itu. Dan ini yang kebutuhan pokok ini yang perlu kita proteksi dulu, baru kemudian kita melakukan hal-hal yang lain yang juga penting. Tapi yang ini yang pokok ini yang mau nggak mau harus ada gitu. Saya bisa memahami. Menurut Igi sendiri gimana nih kira-kira kalau DAU-nya diplot untuk gaji. Terus tadi kalau orang sudah jadi ASN pasti tuntutannya tunjangan, benar nggak, Mas Danang? Terus dari mana lagi daerah membiayai tunjangan? Ya itu kan makanya kekhawatiran di lapangan kan begitu. Jadi apa yang diyakini oleh di pusat harus seperti ini, di daerah masih gamang kan. Nah ini juga yang melatar belakangi banyak guru-guru yang belum keluar SK pengangkatannya di daerah. Itu juga. Jadi kalau daerah itu nggak mau mengeluarkan SK pengangkatan, guru nggak bisa ikut PPG, nggak dapat sertifikasi, nggak dapat tunjangan, apalagi mau ikut ini. Nah itu kan ada semacam faktor trust atau mungkin ya itu komitmen. Mau nggak ini guru ini dijadikan sebagai bahan pokok tadi? SK turun dari mana? Kalau di daerah kan dari daerah kan. Dari kepala SK daerah. Pengangkatan iya. Jadi sudah lolos passing grade, sudah ada formasi, duitnya sudah ada, SK nggak turun. Pak Iwan gimana menanggap? Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan oleh Kemendikbud? Ya inilah the beauty of decentralization. Kang Dede tahu nggak? Saya tuh ini ya, saya sering menyampaikan ini juga. Nggak tahu Kang Dede pernah ada waktu itu. Kita tuh punya 514 kabupaten kota ya, tambah 34 provinsi. Kalau urusan pendidikan kan pendidikan menengah, SMA, SMK, SLB itu di provinsi. Jadi totalnya itu 548, pemerintah daerah memiliki otonomi dan juga anggaran dalam pelaksanaan pendidikan. Kalau kita ketemu nih, kalau misalnya rapat koordinasi semuanya, kita kumpulin satu ruangan, paparan 5 menit satu-satu gitu. Paparan 5 menit saja. Kali 500. Kali 45 jam Kang Dede. Iya. 45 jam. Saya, waduh, ini
tata kelola kita luar biasa kompleks, dinamikanya luar biasa. Oke. Kalau mau kunjungan daerah nggak cukup 1 tahun satu-satu Iya, itu, betul. karena 1 tahun cuma 3. Jadi poinnya adalah memang harus koordinasi mau nggak mau dengan sistem desentralisasi. Tapi kami saat ini dengan Kementerian Pan-RB, dengan Kementerian Keuangan, juga BKN, kita melakukan koordinasi Kementerian Dalam Negeri untuk bagaimana ya mungkin ada sebuah solusi yang terobosan supaya dengan skema desentralisasi ini ada ruang bagi kita untuk memastikan ya misalnya koordinasi ini kita lakukan dengan bareng-bareng sehingga ya sudah sepakat semuanya, sudah kayak Kang Deddy bilang, formasi sudah ada, anggaran sudah ada, berarti kan kepala daerah kan bisa clear dan ya sudah berarti kita tinggal melaksanakan seleksinya saja gitu. Dan sehingga tidak lagi menimbulkan seperti yang tadi Pak Danang bilang ada Kecurigaan. kecurigaan, ketidakpercayaan sampai kemudian SK-nya pun juga nggak dikeluarkan gitu. Padahal itu sudah menjadi haknya guru-guru kita yang sudah lulus dan lolos. Ya. Saya bisa membayangkan kenapa SK nggak diturunkan, karena begitu ada SK pasti harus ada yang lain-lainnya itu kan. Betul. Tunjangan dan sertifikasi dan lain-lainnya itu harus ada. Itu yang kadang-kadang mungkin Pak Bupati mau tanda tangan tuh berat. Karena yang dibayar ini adalah gaji tok. Tapi beginilah, saya belum mau menjawab jauh. Teman-teman, para guru honor yang mungkin nonton ya. Ini Pak Iwan sudah jelas ya mengatakan. Ya, saya baru bisa mengundang Pak Iwan, nanti kapan-kapan menterinya saya undang. Pak Iwan menjelaskan bahwa semangat di DPR Komisi 10 tentunya dengan Kemendikbud adalah sebagaimana yang saya sampaikan, kesejahteraannya menjadi penting. Karena bagaimana mau mengangkat kompetensi, mau mengupgrade kalau nggak sejahtera, ya kan? Mereka sudah disibukkan, kawan-kawan guru disibukkan mencari tambahan untuk biaya hidup ketimbang dia mengupgrade dirinya, ya. Jadi ini sebenarnya adalah langkah setelah bertahun-tahun tidak ada pengangkatan. Untuk berapa tahun? 8 tahun mungkin ya. Tidak ada pengangkatan CPNS ataupun juga ASN. Sekarang ada formasi baru yaitu P3K. Dulu malah kita mengatakan ada PNS, ya, ada P3K. Kalau yang nggak dapat P3K, perjuangkan supaya mendapatkan UMR, ya kan? Nah sekarang P3K sudah dibuka 1 juta, yang daftar baru 600.000, atau jumlah honorer 700.000 tadi. Berarti kan sebenarnya slot ini kan terbuka besar. Yang daftar 925.000. 900 itu plus swasta ya? Plus swasta, betul. Plus swasta. Artinya kalau kita anggap saja semuanya lulus pun ada formasi, Betul. tetap ada kan? Iya. Kebutuhannya tetap ada kan ya? Nah, dananya sudah disiapkan juga. Berapa kira-kira Pak? Kalau yang di Undang-Undang APBN, tapi itu gelondongan sifatnya, itu 19 triliun. 19, oke. Berarti 19 triliun kurang lebih tiap tahun dianggarkan oleh pemerintah kan, oleh negara kan ya, sebagai fatsun ke sini. Nah, tinggal masalahnya adalah untuk menuju ke isian ini harus lolos tes. Lolos tesnya sudah dipermudah ya, bukan dipermudah lah, diberi kesempatan 3 kali lah. Sekarang pertanyaan saya, Ada afirmasi. plus afirmasi lagi ya. Penyesuaian nilai ambang batas. Penyesuaian nilai Bang. Bukan pertanyaan saya, kembali ke Pak Iwan. Yang lama mengabdi dapat afirmasi nggak? Gimana Pak Iwan? Dapat. Berapa jadinya? Ya kan di atas 35 tahun Kang Dede. Bukan. Begini. Yang 35 tahun belum tentu lama mengajar. Betul. Ada yang dia usianya 37 baru 2 tahun mengajar. 3 tahun. Betul. Ada yang dia usianya 34 tahun setengah tapi sudah 10 tahun mengajar. Nah, lama pengabdian ini dapat afirmasi nggak? Ini masalah lama pengabdian ini kita udah dari sebelumnya juga sudah kita diskusikan lama dengan Komisi 10 juga ya. Jadi salah satu kendala kita untuk ini kan sistemnya self claim. Dapodik kita itu kan baru 2013 dan 2015 untuk SMA SMK. Jadi artinya satu-satunya yang bisa kita verifikasi secara data itu adalah usia. Karena lama pengabdian ini bisa membuka ruang ya namanya self claim gitu. Jadi Tunggu, tolong jelaskan self claim ini artinya ngaku-ngaku, kira-kira gitulah. betul. Jadi nggak ada sebuah sistem untuk bisa memverifikasi. Ini juga sudah kita diskusikan juga di Panselnas, ada plus minusnya. Nah, kedepannya mungkin ada sebuah mekanisme yang kita pikirkan sebagai jalan jalan terobosan untuk ini.
Tapi pada saat ini ya sulit untuk kita lakukan karena nanti akan membuka banyak sekali Kang Dede. Kebayang verifikasinya bisa membutuhkan resources yang luar biasa. Apakah di Dapodik tidak ada lama pengabdian? Yang terdaftar dia ya terdaftar pada tahun itu dan dari tahun 2015. Jadi dia nggak bisa mengatakan saya sudah 15 tahun mengajar. Nggak ada buktinya apa gitu. Verifikasinya dari siapa Verifikasi yang gitu? betul. Ya betul. Oke, baik. Tapi tetap kita berharap, DPR berharap harus ada afirmasi untuk yang sudah lama mengajar. Itu bisa diverifikasi melalui sekolahnya. Ya, tapi kalau kepala sekolahnya bilang katanya okein aja, itu juga jadi masalah kan ya. Tapi kita masih tetap menginginkan agar itu ada. Karena tujuan utamanya adalah gimana supaya rombongan 700.000 ini masuk. Betul. Betul ya? Betul. Jadi sekali lagi ya, jadi passing grade itu sebenarnya adalah nilai minimal. Lalu ketika kita memberikan nilai afirmasi apakah itu 10%, apakah 15%, sebenarnya kan sudah lebih rendah lagi dari nilai minimal tadi gitu. Kemudahan untuk bisa lulus dan lolos tadi. Jadi sehingga kuncinya itu sebenarnya kita belajar dengan sebaik-baiknya untuk bagaimana caranya untuk bisa menembus nilai passing grade apapun penyesuaian yang terjadi. Karena sekali lagi nilai passing grade itu kan nilai yang minimum untuk konteks dasarnya gitu ya. Nah, yang tadi kawan-kawan yang takut berhadapan dengan yang berserdik afirmasi 100% atau yang swasta yang selama ini memang dia nggak ngejar afirmasi. Gimana sih caranya supaya tidak takut? Belajar. Kalau ujung-ujungnya ke situ kan. Iya. Jadi artinya mau tidak mau. Berarti itu di luar kewenangan DPR ya kalau soal belajar lagi itu di luar kewenangan DPR itu ya. tugas organisasi profesi guru, tugas kita itu. Berarti saya serahkan ke IGI, ke PGRI, ke forum-forum. Ya, teman-teman organisasi profesi guru kan banyak. Gimana coba? Pak Ketum? Rasanya Pak Dirjen juga nanti bisa memfasilitasi kita, organisasi profesi guru banyak kita berbicara tentang ini supaya kita juga ada satu wadah, satu ada pelatihan khusus untuk teman-teman yang mau ikut. Nanti jadi bimbel dong. Enggak, beda. Bimbel menuju P3K. Enggak, beda. Karena yang sebetulnya ketakutan guru-guru lebih kepada ketakutan soal milenial ketimbang ketakutan diharapkan pada pesaing yang dari swasta, serdik. Karena kemarin tuh banyak keluarnya masalah soal ini kok soalnya aneh gitu. Soalnya beda karena memang soal yang dihadapi sekarang beda dengan soal-soal yang mereka buat di zaman-zaman masa lampau. Ya termasuk yang hot lah atau segala macam. Hot gitu. ya, oke. Ya. High order. Dan ini Kang Dede satu lagi, kita kan ada dua sisi ya Kang Dede. Satu sisi kita memperjuangkan guru-guru, tapi jangan lupa kita juga memperjuangkan anak-anak kita kan. Jadi sisi tanggung jawab kita kepada anak-anak kita ini sangat penting sekali untuk juga kita terus jaga gitu. Karena ini dua dimensi sebenarnya. Baik. Jadi kembali lagi, saya melihat atensi Kemendikbud ini sebetulnya sudah sangat besar sekali terhadap guru agar sebisa mungkin meloloskan melalui berbagai afirmasi tadi. Soal lama pengabdian, memang kesulitannya adalah parameter untuk verifikasinya itu berdasarkan apa. Tapi kami tetap akan meminta tolong lama pengabdian itu dihitung, bukan hanya umur saja. Karena ada yang umurnya 50 tahun tapi ternyata baru 3 tahun katakanlah pindah dari seorang pengusaha bangkrut jadi guru. Baru 3 tahun ngajar. Ini juga menjadi catatan ya. Karena memang di kita ini kan segala sesuatu itu harus azas keadilan dan azas pemerataan ya. Jadi kayak gini tetap saya pikir silahkan Pak Iwan nanti mencari terobosan-terobosan baru. Toh tahun depan insya Allah masih ada juga rekrutmen. Betul ya Pak Iwan ya? Jadi kalau teman-teman guru honorer sudah melewati passing grade dan formasi kita kan lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Jadi berarti sebenarnya ini bisa untuk mengisi formasi yang masih kosong gitu. Oke. Jadi juga mungkin kadang-kadang juga ngotot juga mungkin ya. Saya harus di sekolah ini gitu. Ya namanya kita dalam sistem seleksi ya berarti ya di mana posisi yang ada ya itulah yang kemudian tempat dia untuk bekerja. Karena memang kebutuhan kita sangat besar sekali Kang Dede. Dari jumlah guru honorer itu cuma 75% yang bisa kita penuhi existing kebutuhan kita. 75%. Jadi 25% lagi itu sebenarnya kita masih kosong itu. Dan itu
Makanya kalau yang 75% yang jadi guru honorer saat ini di sekolah negeri itu mengisi semua yang posisi yang ada, masih ada 25% lagi Kang Dede. Jadi sekali lagi jangan khawatir, pokoknya harus belajar dulu. Karena kekhawatiran saya tuh yang sekarang, tahu nggak Kang Dede? Kekhawatiran saya adalah fokusnya udah nggak ke persiapan seleksi lagi, fokusnya udah ke hal yang lain gitu. Misalnya? Ya mungkin karena perasaan yang tadi Pak Ketum bilang dia galau atau dia merasa tidak dia harusnya seperti ini, nggak, udah pokoknya fokus ke tes aja, fokus ke bagaimana. Jadi mengurangi curhat lah, kira-kira gitulah ya. Iya. Mengurangi curhat, memperbanyak belajar. Habisin energi sendiri. Oke. Lebih baik kita gabung sama teman-teman yang sudah sukses, Betul. sudah berhasil. Kemudian kita bertanya, kan saling belajar. Dan ini Kang Dede, satu lagi kalau boleh saya pada Pak Dirjen. Selain masa pengabdian, perjuangkan juga tambah afirmasi buat teman-teman di daerah 3T. Oh iya, 3T itu juga penting. Plus, ya 3T itu penting. Sama yang disabilitas ini formasinya kadang-kadang nggak ada loh. Jadi dia sudah lolos, yang disabilitas dapat afirmasi. Tapi ternyata di sekolahnya formasinya tidak ada. Benar Pak Iwan? Ya kembali lagi, formasi kalau diajukan maksimal oleh daerah seharusnya formasi itu ada kan Kang Dede. Jadi yang 1 juta formasi itu yang kemarin kan cuma 506.000 formasinya. Jadi kalau seandainya formasi itu dibuka secara maksimal, formasi itu kan ada. Jadi walaupun sekarang formasinya belum maksimal, kita kan akan perjuangkan supaya daerah mengajukan formasi dengan maksimal. Itu perjuangan yang lain yang kita lakukan supaya formasi ini bisa maksimal, sehingga teman-teman yang sudah lulus passing grade tadi, nanti ketika formasi itu dibuka itu udah bisa langsung mengisi. Makanya nabung dulu nilainya biar bagus dulu. Kita akan perjuangkan formasi itu dibuka oleh daerah, diajukan oleh daerah, sehingga ini maksimal. Dan tahun depan juga perhitungannya termasuk untuk guru yang pensiun tahun depan kan Dede. Nah ini tentunya lebih besar lagi karena ada guru yang pensiun tahun depan, sehingga sekali lagi ya udah nabung nilainya dulu gitu, supaya nanti kami juga akan memperjuangkan formasinya ini. Ketika formasi ini sudah diajukan oleh daerah dan disepakati, ya teman-teman itu bisa mengisi formasi yang kosong tadi. Mas Nanang, ada pesan apa buat pemerintah? Ya kalau untuk pemerintah daerah kan, kalau misalkan ternyata punya kuota sudah ada, dana sudah ada, kemudian seperti kerannya tersumbat kan, guru-guru juga jadi agak ini kan, jadi bertanya-tanya sebetulnya kenapa tidak dibuka gitu. Kemudian ya bagi guru-guru barangkali tidak perlu berkecil hati. Kalau lihat dari skema yang dibuka oleh Kemdikbud, udah ada passing grade, kemudian dibuka afirmasi, saya rasa itu udah cukup ini ya, cukup bermurah ini ya, untuk membantu teman-teman bisa lolos dan lulus ke SMP 3K ya. Kita ini kan, kalau saya bilang, guru ini kan ditakdirkan dan dilahirkan untuk merumuskan masa depan pendidikan. Nah, guru-guru yang maju itu guru-guru yang bisa menyelaraskan dirinya dengan perubahan. Jadi mau nggak mau, kalau misalkan di hadapannya laptop masih grogi, harus sering-sering di depan laptop supaya nanti biasa. Tapi bukan main game online ya, bukan ya? Kita harus geser mindsetnya. Kalau biasanya main game online, kita bikin pendidikan gitu, konten-konten pendidikan kayak inilah, move on ini kita. Pak Iwan, Gimana? kasih message kepada para guru-guru yang saat ini menonton. Silakan Pak Iwan. Baik, Kemendikbudristek ini berkomitmen untuk memperjuangkan guru-guru honorer, kesejahteraan guru-guru supaya mendapat penghasilan yang layak. Nah, untuk itu mohon dukungan dari teman-teman guru honorer semua untuk pada saat ini bisa fokus ujiannya, saling membantu satu sama yang lain untuk menguatkan, sehingga teman-teman bisa lulus dari passing grade, dan kita akan terus memperjuangkan formasi sehingga tahun depan formasi yang dibuka akan lebih banyak, dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa menyelesaikan masalah guru honorer ini Kang Dede. Itu harapan kami sebenarnya, karena sudah terlalu lama Kang Dede kita tidak melakukan sebuah pembenahan tata kelola dengan benar gitu, sehingga anak-anak kita, tentunya itu yang kita harapkan. Ketika guru sudah lebih baik kesejahteraannya, mereka bisa lebih fokus pada peningkatan kompetensi dan pelayanan kepada anak-anak kita bisa jauh lebih baik. Dan inilah yang ingin kita lakukan.
dan mohon dukungannya, dan Bapak Ibu yang masih berjuang untuk tahap kedua, fokus belajar dan jaga kesehatan, minta doa restu kepada orang tua dan semua keluarga, dan kami terus mendoakan semoga semuanya lancar dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal, jika tidak tahun ini karena keterbatasan formasi, insya Allah di tahun depan.